Ya, meninggal 10 orang, lalu hilang 2 orang. Nah, sehingga demikian seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, pemangku kepentingan di daerah ini, kami sudah bersama-sama mendoakan bagi mereka yang hilang itu kami anggap itu bencana dan itulah cobaan untuk hidup ini. Tetapi yang mati kami kuburkan dengan memberikan bantuan biaya penguburan atau pemakaman dan juga peti jenazah. Kami bantu, pemerintah daerah bantu, dan yang hilang dari 12 orang itu kami sudah doa tutup. Biarlah yang hilang itu hilang, yang hidup yang kita akan urus bagi kekurangan-kekurangan kebutuhan yang mereka alami. Kami yang meninggal ada 40, yang meninggal maupun hilang ada 41 orang, 29 meninggal, hilang 12. Lalu yang berikut dampak dari bencana ini ada 7 kecamatan, yang ada 5 kecamatan ada di sini, 2 kecamatan, 3 kecamatan yang berat, ada juga di Pulau Besar yang hari ini Bapak dan Ibu langsung ambil tempat di Pantar. Saya pikir terima kasih banyak Bapak Ibu sudah melihat dari dekat di sini. Kerusakan rumah secara keseluruhan 2.442, yang rusak ringan 1.198, rusak sedang 498, dan rusak berat ada 746. Dari 746 ini rata-rata rumah ini dibawa oleh banjir masuk sampai di laut, termasuk kendaraan roda 2 dan roda 4, semua dibawa ke laut. Karena memang penduduk yang kena dampak ini rata-rata ada yang di gunung, ada yang dekat dengan pantai. Kerusakan fasilitas umum tentu air bersih, listrik, lalu rumah yang tadi sudah saya sampaikan, termasuk dengan beberapa fasilitas-fasilitas pendukung lainnya yang mengena dengan masyarakat punya hidup hari ini maupun hari yang akan datang. Dan untuk itu Bapak Menteri, Ibu Menteri, tentu laporan ini secara sistem kami akan sampaikan pada Bapak Presiden melalui kementerian lembaga terkait. Kalau perumahan kami tentu lewat BNPB, tapi juga ada lewat Menteri PUPR untuk mereka yang relokasi. Sedangkan bantuan-bantuan ekonomi, bantuan air bersih dan lain sebagainya tentu juga data-datanya sudah lengkap seminggu yang lalu karena atas desakan Pak Gubernur untuk segera diselesaikan, dan kami sudah kirim bertahap melalui jaringan maupun OPD terkait di tingkat provinsi, sehingga demikian kita harapkan semua bisa ditangani dengan baik. Apakah itu menjadi tanggung jawab, tugas dan tanggung jawab kementerian lembaga maupun provinsi maupun juga yang ditangani oleh APBD 2 melalui pemerintah daerah yang tentu akan merasakan kekurangan dan keterbatasan yang dilakukan ini. Pak Menteri yang kami hormati, Ibu Menteri yang kami hormati, syukur, alhamdulillah, puji Tuhan, haleluya. Luar biasa masyarakat saya, Pak Menteri. Kalau ketika Pak Menteri dan Ibu datang, hati mereka gundah gulana. Mereka punya air mata memang belum kering, tetapi hati mereka luar biasa. Kalau tadi mereka lego-lego atau tarian adat yang tadi menyambut Pak Menteri hadir, itulah kehebatan atau kedirian masyarakat Alor. Bahwa walaupun bencana ini bertubi-tubi, tapi Tuhan tidak akan mungkin meninggalkan mereka dalam hidup ini. Sehingga dengan demikian, mereka cukup luar biasa menerima tamu-tamu yang datang. Mereka tidak gundah gulana. Mereka punya partisipasi sangat luar biasa dengan kabupaten lain. Nah, untuk itu, tadi saya bilang sama Bapak Menteri, tolonglah hargai kami juga di kabupaten. Kalau kami tangani dengan susah payah begini, paling tidak ada penghargaan. Yang saya tidak mau mulut lebih cepat dari pikiran pejabat-pejabat di tingkat pusat menuduh kami bahwa kami terlambat, kami lambat atasi. Saya kerja di Indonesia ini untuk bangsa ini 43 tahun. Saya memulai karir saya dari dasar baru naik jadi bupati, Pak Menteri. Sehingga hal-hal ini menjadi pengalaman tersendiri bagi saya. Karena Gempa Bumi menjadi teman kawan kami. Dan saya menjadi ketua panitia, ketua pos-pos ketika saya masih menjabat sebagai kepala dinas. Sehingga saya titip harapan saya ini lewat Pak Menko, tolong sampaikan salam hormat kami pada Bapak Presiden, bahwa masyarakat Alor tidak akan terlena
dengan situasi situasi bencana alam yang mereka hadapi, tapi mereka punya kesungguhan menerima siapa saja. Dia mau datang dari langit, udara maupun laut, kami terima dengan baik, karena itu adalah bagian dari NKRI ini. Kami bukan sama dengan daerah-daerah lain yang membuat separatis, tapi kami pemilik sah negeri, dan kami nyatakan bahwa kami adalah orang Indonesia asli yang berhadapan langsung dengan Timur Leste. Tapi kami bukan orang Pretelin. Terima kasih banyak Pak Menteri. Sehingga dengan demikian mereka punya kesungguhan hati untuk melayani banyak orang, sudah cukup biasa. Partisipasi mereka cukup. Walaupun bantuan datang, mereka juga langsung membagikan itu bagi keluarga-keluarga yang terdampak. Ada yang kena juga, terdampak juga, tapi mereka cukup menyalurkan bantuan itu dengan baik. Ini luar biasa. Harga-harga bahan pangan maupun harga-harga bahan bangunan untuk toko-toko di Kabupaten Alor semua rata-rata tidak melonjak di era bencana ini. Ini masyarakat saya sangat luar biasa. Mereka memiliki etika untuk membantu dan juga membimbing bagi masyarakat atau teman lain yang terkena dampak. Nah, untuk itu Bapak Menteri, terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Menteri dan Bapak dan Ibu Menteri yang hari ini ada di daerah kami. Kami sangat dengan hati kami yang tulus menerima Bapak Menteri dan Ibu, dan kami harap Pak Menteri memberikan arahan sekaligus juga memberikan penguatan-penguatan, walaupun masyarakat saya sudah cukup kuat menghadapi situasi-situasi seperti ini. Yang berikut khusus untuk pandemi COVID, kami di Alor sudah hampir landai dan tidak ada Bapak Menteri pandemi COVID. Mulai dari 6 bulan yang lalu itu kami sudah tidak ada lagi, 6-7 bulan yang lalu. Ada yang kena paling 1-2 yang terkonfirmasi positif, tapi habis itu tidak. Apalagi di daerah-daerah yang begini. Tetapi itu tidak berarti bahwa membuat kami terlena, lalu tidak pakai masker, tidak cuci tangan, tidak ambil jarak. Tentu tidak. Semua masyarakat sudah cukup paham, dan pandemi COVID kami Alor 6 bulan yang lalu sudah negatif secara keseluruhan. Ada paling kena 1-2 yang tidak lebih dari 10 sampai dengan hari ini. Untuk stunting kami berada di paling di bawah dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu tahun kemarin kami berada pada posisi 37,7%. Hari ini berkoreksi 22%. Kami di bawah rata-rata Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari 22 kabupaten kota di NTT kami berada pada urutan ke-8 dari bawah. Memang kami juga manusia, Pak, bukan kami malaikat. Sehingga dengan demikian kalau ada hal-hal yang kurang tentu masih membutuhkan koordinasi dan juga kerja keras. Tetapi Bapak, sebelum pandemi ini berakhir, kami berpikir pandemi sudah berakhir, datang lagi bencana. Tidak tahu, kami masih tunggu bencana apa lagi. Mungkin kiamat saja belum kami alami di ini daerah. Nah, untuk itu ketika bencana ini datang 2 hari saya doa, Pak Menteri. Saya masuk kamar tidur dan doa, saya angkat tangan doa. Tuhan, kalau ini benar-benar kehendak Tuhan untuk pulau ini ditenggelamkan karena badai ini, maka kami siap menerimanya. Tetapi kalau ini hanya ujian, maka biarlah saya yang mati, tapi masyarakat saya dan pulau ini tidak boleh tenggelam. Masyarakat saya hidup, saya yang mati. Tidak ada pejabat di bawah kolong langit dunia yang doa model seperti begitu. Ya, kecuali saya. Saya bilang pada Tuhan, biarlah saya yang mati, asal pulau ini tidak boleh tenggelam. Masyarakat saya tidak boleh ada yang mati. Ternyata saya hidup, masyarakat saya 41 orang yang meninggal. 2 hari kemudian saya rasa saya punya badan lemah, saya pikir saya mati, ternyata tidak mati juga. Berarti bahwa saya punya doa itu diterima oleh Tuhan. Pak Menteri, saya pikir ini yang saya sampaikan. Ibu Menteri, saya mohon maaf kalau sikap dan tutur saya, kata saya salah. Tapi itulah, satu ada di Jakarta, satu ada di provinsi, satu ada di kabupaten. Kadang-kadang informasi yang saling silang pendapat. Tetapi sebagai tokoh, saya harus mohon maaf pada tokoh nasional. Dan saya membanggakan Ibu Risma ketika beliau menjadi wali kota Surabaya. Saya cukup bangga. Ya, saya bangga karena waktu pesawat hilang, ya masyarakat saya juga satu yang mati.
Ibu BR sama saya tolong sampaikan. Jadi saya mohon maaf kalau saya kurang mohon maaf, saya pikir itu sebagai orang-orang yang berjiwa besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Selanjutnya sambutan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Menteri Sosial Republik Indonesia, Ibu Risma, mantan Wali Kota Surabaya yang tadi juga disebut Pak Bupati, Pak Bupati Alor, dan seluruh anggota Forkopimda yang hadir, yang tidak bisa sebut satu-satu, Bapak Deputi BNPB, staf khusus Kemenko PMK, para camat, lurah, dan pamong, serta guru, siswa, siswi yang saya cintai, dan ibu bapak sekalian yang saya hormati. Suatu kehormatan pada siang hari ini saya mendapat anugerah sebagai anggota warga dari Pulau Pantar, sebagai, saya tidak tahu ini dipakai ini sebagai apa ya, pokoknya ini suatu kehormatan yang luar biasa yang tidak saya kira. Kemudian yang kedua, tadi Pak Bupati juga sudah menyinggung bahwa ini bukan yang pertama kunjungan saya di Pulau Alor, tapi ini yang kedua. Bahkan waktu saya ke Alor ini menemui Pak Bupati, waktu saya masih belum jadi menteri, masih rektor Universitas Muhammadiyah Malang, dengan maksud untuk membantu Kabupaten Alor di dalam bidang pengembangan pendidikan untuk generasi muda Alor agar pendidikannya semakin membaik. Alhamdulillah berkat doa dari seluruh masyarakat dan Pak Bupati Alor waktu itu, saya kemudian ditunjuk oleh Bapak Joko Widodo, Pak Presiden, untuk membantu beliau sebagai Menteri Pendidikan, dan sekarang menjadi Menteri Koordinator. Tentu saja semuanya adalah berkat doa orang-orang yang bersih, doa-doa yang ikhlas dari seluruh keluarga, dari masyarakat Kabupaten Alor, termasuk yang ada di Pulau Pantar ini. Atas nama pemerintah, kami bersama Bu Risma mendapatkan tugas dari Bapak Presiden untuk langsung melihat lokasi peristiwa musibah ini dan terus bersilaturahmi, bertatap muka dengan warga. Tadi Pak Bupati sudah menyampaikan, saya percaya betul kalau warga Kabupaten Alor, khususnya dari Pulau Pantar ini, mentalnya sangat kuat dan tabah menghadapi cobaan, menghadapi ujian. Dan kedatangan saya termasuk untuk memperkuat agar ibu-ibu kalian semakin tabah dan kuat dalam menghadapi cobaan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan tentu saja kita akan berupaya, kita berdoa, berusaha agar dengan adanya musibah ini membuat kita semakin kuat, semakin besar, dan dari Kabupaten Alor ini akan tumbuh anak-anak dari anak generasi muda yang mampu untuk memberikan dharma baktinya kepentingan nusa dan bangsa, bukan hanya untuk Kabupaten Alor saja. Dari Kabupaten Alor ini banyak sekali anak-anak yang pintar, banyak yang berhasil. Waktu saya menjadi dosen, menjadi rektor, tidak kurang dari 5 dosen
yang saya angkat dari Kabupaten Alor ini. Karena itu saya sangat berharap bencana musibah ini justru bisa memperkuat penduduk, terutama anak-anak mudanya untuk punya tekad besar untuk maju menjadi anak-anak yang tahan banting dan bekerja keras, belajar dengan sungguh-sungguh agar kelak bisa merubah keadaan yang sekarang belum baik di Kabupaten Alor ini akan menjadi lebih baik ke depan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti Bu Risma bisa saya mohon untuk juga memberikan sambutan, dan saya hanya mengantar aja. Nanti insya Allah Bu Risma juga akan memberikan bantuan-bantuan lebih lanjut. Dan saya janji Pak Bupati, nanti saya minta nomor teleponnya kalau ada apa-apa yang berkaitan dengan upaya untuk masa transisi ini, transisi untuk dari masa bencana, tanggap bencana menjadi tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Nanti mohon saya disampaikan ke saya apa yang bisa saya bantu, pasti nanti akan saya bantu, akan saya hubungkan dengan kementerian-kementerian, ketiga-tiganya menteri-menteri yang berada di bawah koordinasi saya, termasuk BNPB, tapi juga tidak menutup kemungkinan dengan kementerian-kementerian yang lain. Nanti akan saya bicarakan. Yang penting bagaimana supaya bencana ini, musibah ini justru bisa membuat Kabupaten Alor, khususnya Pulau Pantar, bangkit menjadi bangsa yang lebih baik, menjadi bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.